Film yang akan kami bahas kali ini yakni film yang berjudul Miracle in Cell Number 7. Film asal Korea yang dirilis tahun 2013 ini cukup terkenal sebagai film yang menawarkan kisah haru dan tragis. Film ini mengkisahkan tentang cinta kasih seorang ayah terhadap putrinya yang sangat kuat. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Yang belum subscribe tolong di subscribe dan tonton videonya sampai habis. Di awal film kita dipertontonkan seorang gadis muda yang diberikan bingkisan kuning oleh seorang polisi. Gadis muda yang bernama Yesung itu langsung membuka bingkisan yang berisikan tumpukan dokumen-dokumen dan mengucapkan terima kasih kepada sang polisi dengan panggilan ayah. Berkas tersebut bertuliskan kasus penculikan dan pembunuhan Lee Yong-gu. Yesung kemudian keluar dari kantor penjara tersebut dan melihat seutas balon udara yang berwarna kuning yang tersangkut di kawat pagar penjara. Sembari tersenyum, Yesung teringat akan masa lalu. Kemudian terlihat Yesung di hadapan dua orang pria yang berlagak seperti peramal. Namun ramalannya selalu salah terus. Waktu Yesung mengatakan kalau dia kenal dengan anak dua orang peramal tersebut, mereka sangat terheran-heran. Siapa sebenarnya gadis yang berada di hadapan mereka ini? Kemudian dua pria ini masuk ke dalam gereja pas waktu berdoa. Si pendeta dan pemain piano kaget saat Yesung berada di belakang dua pria tadi. Yesung kemudian beralih ke ruang sidang. Kedua pria yang ditemui Yesung tadi kemudian duduk di ruang sidang dan saling menyapa, seakan sudah lama tidak bertemu. Kemudian sosok polisi yang memberikan berkas kepada Yesung di awal film tadi datang dan menyapa pria-pria tadi. Rupanya sosok seorang polisi tadi adalah dulunya seorang kepala sipir penjara. Tak lama hakim pun memulai persidangan tersebut. Jaksa memaparkan bahwa persidangan tersebut membahas tentang kasus terdakwa Lee Yong-gu yang menculik seorang gadis kecil bernama Choi Ji-young dan melakukan pelecehan seksual lalu membunuhnya dengan sebongkah batu. Menurut si jaksa, sidang ulang ini tidak perlu dilakukan. Yesung yang berlaku sebagai pembela terdakwa langsung berdiri dan mengatakan bahwa terjadi error pada kasus tersebut. Yesung meminta kepada hakim untuk menginvestigasi ulang terhadap semua berkas dan bukti yang ada. Karena menurut Yesung, berkas dan bukti sebelumnya merupakan berkas dan kesaksian palsu. Yesung bilang semua yang diucapkannya adalah jujur karena dia menjadi saksi mata pada saat kejadian itu. Kemudian Yesung langsung menceritakan masa lalunya. Suatu hari Yesung kecil dan ayahnya Yong-gu tengah bernyanyi dan menari di depan etalase toko dengan menirukan klip toko Sailor Moon. Sang ayah yang mengidap keterbelakangan mental tampak kurang cerdas dan kurang dewasa. Yesung kecil menginginkan tas Sailor Moon yang terpampang di dalam etalase tersebut. Ayahnya bilang bahwa besok dirinya gajian dan bisa membeli tas tersebut. Tapi tas yang tinggal satu tersebut rupanya mau dibeli oleh komisaris untuk anak putrinya. Lee Yong-gu yang tahu langsung masuk dan berusaha mengambil tas tersebut. Tapi si komisaris polisi langsung mengajar Lee Yong-gu. Melihat ayahnya dikasari, Yesung hanya bisa menangis sambil memohon kepada komisaris supaya tidak memukuli ayahnya. Paginya, Lee Yong-gu hendak berangkat kerja diantar putrinya yang mengingatkannya supaya jaga kesehatan dan tidak jajan sembarangan.
Yesung dan ayahnya mempunyai sebuah kebiasaan. Tiap ayahnya hendak pergi, Yesung menghitung 1-3. Lalu sang ayah langsung balik badan dan memasang tampang konyol yang membuat putrinya tertawa bahagia. Yonggu rupanya bekerja sebagai tukang parkir di sebuah supermarket. Saat istirahat makan siang, tiba-tiba Yonggu disapa oleh gadis kecil yang ternyata anak komisaris yang kemarin membeli tas Sailor Moon. Dia mengatakan bahwa dia tahu toko lain yang menjual tas tersebut. Yonggu pun mengikuti si gadis kecil ke pasar. Tapi tak lama kemudian ada seorang ibu-ibu yang melihat Yonggu yang sedang melakukan CPR ke si gadis kecil yang terbaring di aspal dengan luka di dahinya. Si ibu yang salah paham langsung lari dan berteriak mencari pertolongan. Menjelang malam, terlihat Yesung yang menunggu ayahnya pulang kerja. Namun ayahnya tak kunjung pulang. Yonggu yang ternyata ditangkap polisi langsung dibawa ke TKP untuk reka ulang kejadian. Di TKP sudah dipenuhi wartawan dan warga lokal. Yesung juga ada di sana. Sialnya, semua bentuk pertolongan pertama yang dilakukan Yonggu disalahartikan oleh orang-orang. Mau kasih napas buatan dikira nyium, mau CPR dikira nyekek, mau membuka celana untuk melancarkan sirkulasi darah dikira mau nelanjangin. Dan busuknya, polisi di sana memaksa Yonggu untuk melepas celananya dengan iming-iming akan dipertemukannya dengan Yesung. Warga yang melihat Yonggu yang hendak melepas celana langsung mengutuk dengan berbagai macam makian. Salah satu warga melepas masker Yonggu dan memperlihatkan wajahnya, sehingga Yesung langsung kaget melihat ayahnya di sana. Yonggu pun langsung dibawa ke penjara, sementara Yesung hanya bisa menangisi ayahnya yang dibawa pergi. Yonggu pun dimasukkan ke dalam sel dengan 5 napi yang lainnya. Di dalam ada Bongsit si napi pencopet, Junho si napi penipu, Manbom si napi mesum, serta si bos mafia dan Sio si kakek aneh. Di situ Yonggu memperkenalkan diri dengan data yang lengkap, dari nama, tempat tinggal, lahir, dan sampai cara dia dilahirkan. Sementara napi lain cuma keheranan melihat Yonggu nerocos tiada henti. Akhirnya si bos mafia minta si napi mesum untuk ngecek berkasnya Yonggu. Pas tahu bahwa Yonggu dipenjara gara-gara memperkosa dan membunuh anak di bawah umur, para napi langsung menghajarnya rame-rame. Tapi setelah tahu Yonggu dapat hukuman mati, si bos langsung duduk terdiam. Suatu hari di lapangan penjara, terlihat bos napi lain hendak menusuk bos mafia teman satu selnya. Tanpa pikir panjang, Yonggu langsung berlari untuk menyelamatkan bos mafia sehingga dia sendiri yang tertusuk. Si bos mafia merasa berhutang nyawa kepada Yonggu dan ingin membalas budinya dengan mengabulkan apa keinginan Yonggu. Dan Yonggu cuma menjawab ingin bertemu Yesung. Suatu hari para napi disajikan tarian rohani dan terlihat Yesung kecil berada di tengah-tengah tarian tersebut. Kemudian tiba-tiba Yesung kecil menghilang. Ternyata Yesung kecil dibawa oleh napi mesum dan dimasukkan ke dalam tumpukan kardus dan dibawa ke sel nomor 7 yang mau dipertemukan dengan ayahnya. Melihat putrinya, Yonggu pun bergegas memeluk sembari menangis. Sang ayah dan putrinya pun melepas rindu yang dipenuhi tangis. Yesung pun bertanya, kenapa ayahnya bisa dipenjara, padahal ayahnya bukan orang jahat. Yonggu berkata kepada anaknya, kalau yang jahat bukan dirinya, tapi teman-temannya yang baru menolong dia untuk mempertemukan dia dan anaknya. Tapi si napi mesum mendapat kabar
bahwa rombongan Yesung akan pulang lebih cepat gara-gara pasturnya terkena darah tinggi. Pas Yesung dikabarin, Yesung langsung komplain. Katanya 2 jam, tapi ternyata cuma setengah jam. Dan semua napi sel tersebut jadi pusing karena harus memberi pengertian kepada Yesung. Akhirnya Yesung mau pulang setelah bos mafia berjanji akan membawa Yesung ke sana lagi. Tapi sialnya rombongan Yesung sudah pulang duluan. Akhirnya Yesung menetap untuk sementara di sel nomor 7. Beberapa hari kemudian, John Hu mendapat kabar akan ada acara keagamaan lagi, sehingga masih ada kesempatan untuk memulangkan Yesung. Namun kehadiran Yesung membuat suasana baru pada sel nomor 7. Salah satunya, Yesung memberi kostum Sailor Moon pada gambar bokep milik napi si mesum, serta menghibur para napi dengan tarian khas Sailor Moon yang imut banget. Hingga akhirnya tiba saatnya untuk Yesung pulang. Tetapi saat dibawa ke rombongan, ternyata itu bukan rombongan Yesung, melainkan rombongan para biksu. Sementara itu, kepala sipir penjara menyadari bahwa ada gadis kecil yang hilang pada rombongan Kosida tempo hari. Malamnya si bos ngomel-ngomel ke John Hu gara-gara kasih info yang salah. Tetapi tiba-tiba petugas sel mengecek ruang tahanan tersebut. Tapi sialnya, Yesung ketahuan dengan kepala sipir penjara. Karena pelanggaran ini, Yonggu pun diajar dan dikurung di penjara terpencil. Tetapi tiba-tiba ada kebakaran di penjara tersebut yang dikarenakan akibat salah satu napi. Sang kepala napi menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan para napi dari selnya, sedangkan dirinya sendiri menerobos ruangan biang kerok kebakaran ini seorang diri dan terperangkap di sana. Melihat hal ini, Yonggu pun berinisiatif untuk menyelamatkan kepala sipir tadi. Keesokan harinya, si kepala sipir tampak terbaring di rumah sakit penjara. Kata dokter, kalau Yonggu tidak menyelamatkannya, dia tidak akan selamat. Terlihat juga Yonggu yang tak sadarkan diri berada di ranjang sebelahnya. Di sekolah, Yesung ditanya dengan gurunya tentang kondisi keluarganya, dan Yesung pun malah menyuruh gurunya untuk bertanya langsung kepada ayahnya. Yesung pun pergi mengunjungi ayahnya di penjara ditemani oleh gurunya. Di situ gurunya yang cantik menceritakan semua prestasi Yesung kepada Yonggu. Dari situ akhirnya gurunya tahu bahwa selama ini yang mengatur urusan rumah dari membayar listrik dan keuangan keluarga adalah Yesung yang masih berusia 6 tahun. Tapi karena waktu kunjung sudah habis, Yonggu pun dibawa masuk ke dalam penjara. Sementara si kepala sipir hanya bisa melihat dengan wajah bimbang. Hal ini yang membuat Yesung menangis sejadi-jadinya. Karena ini, Yesung pun semakin lemah dan masuk rumah sakit. Pihak panti asuhan mengatakan Yesung perlu dipindah ke panti asuhan kota lain agar hidupnya lebih terjamin. Mendengar hal ini, Yesung bilang ke kepala sipir penjara bahwa dirinya tidak mau dipindahkan ke kota lain. Sampai Yesung memohon ke kepala sipir agar dia dipenjara supaya bisa bersama dengan ayahnya. Si kepala sipir tidak berkata apa-apa dan langsung melangkah pergi. Kembali ke penjara, terlihat beberapa petugas tengah protes kepada kepala sipir atas keputusannya. Mereka semua takut dipecat, sedangkan si kepala sipir tampak yakin dengan keputusannya. Tak lama kemudian, salah satu petugas mengantar sebuah kardus yang berlabel makanan. Dan rupanya kardus itu berisikan Yesung. Napi yang lainnya tampak panik. Tetapi si petugas mengatakan Yesung dibawa ke situ atas pengetahuan kepala sipir. Yesung pun menjadi penghuni sel nomor 7 lagi dan meminta dibacakan cerita oleh bos mafia. Tapi sayangnya, bos mafia tidak bisa baca, yang secara halus menyindir bos mafia.
Mendengar ini, si bos mafia langsung depresi akut dan terbaring tanpa kata-kata. Sementara itu, si kepala sipir pergi ke kantor polisi pusat guna mengecek kasus berkas Yonggu. Waktu membaca berkasnya, sang sipir menemukan ada yang ganjal di kesaksian tertulis Yonggu. Si sipir merasa si Yonggu yang kurang pintar tidak mungkin bisa menulis kesaksian tertulis sedetail ini. Kemudian si kepala sipir menjemput Yesung ke sekolah. Rupanya si Yesung telah diadopsi oleh sang kepala sipir. Setelah itu, di sel nomor 7, Yesung mengajari si bos mafia untuk membaca dan menulis. Lalu Bongsit masuk, tampak lesu dan lunglai karena istrinya mau melahirkan. Tapi dia tidak bisa menghubungi istrinya. Yesung pun yang mengetahui ini semua langsung mengeluarkan HP dari tasnya yang dipinjamkan oleh temannya. Ia lalu memberikan HP tersebut kepada Bongsit guna menelpon istrinya. Bongsit pun langsung kegirangan dan menelpon istrinya. Tapi sayangnya sinyal di dalam sel tersebut sangat jelek. Dan ternyata sinyal yang paling kuat ada di atas jamban. Bongsit pun merasa kegirangan dan terharu karena bisa mengontak istrinya yang melahirkan putri pertamanya. Tak lama Yonggu pun mendapat kabar bahwa sidang putusan terakhirnya akan diadakan sebentar lagi. Teman-teman satu sel Yonggu mulai mempertanyakan kejadian yang sebenarnya. Mereka heran mengapa gadis kecil itu bisa jatuh. Akhirnya mereka melakukan reka ulang adegan guna mengetahui misteri kematian si gadis kecil anak komisaris polisi. Dan dari situlah mereka mengetahui bahwa si gadis kecil ini terpleset, kepalanya terbentur aspal dan tertimpa batu bata yang ada di atas tenda warung pasar. Si bos mafia juga bertanya mengapa dia melakukan asusila dengan membuka celana si gadis kecil. Rupanya di tempat kerjanya Yonggu diajari mengenai CPR dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Namun pertolongan Yonggu disalahartikan oleh orang-orang. Karena Yonggu tidak bersalah, sejak saat itu teman-temannya melatihnya agar bisa berkata-kata dengan tepat dan benar pada saat sidang terakhirnya. Bahkan si kepala sipir mendatangi Pak Komisaris Polisi untuk menyatakan bahwa Yonggu tidak bersalah. Tapi Pak Komisaris bersikeras bahwa harus ada yang bertanggung jawab atas kematian putrinya. Dan rupanya si kepala sipir juga pernah mengalami kejadian yang sama. Anak sematawayangnya harus mati di tangan napi yang dulu akrab dengannya. Akhirnya hari sidang Yonggu pun tiba. Rupanya tanpa disangka, komisaris telah menemui Yonggu sebelum sidang dimulai. Dia mengancam kalau dia tidak mengaku bersalah, dia akan melakukan hal sama terhadap putrinya. Alhasil, saat Yonggu ditanya hakim, Yonggu langsung mengaku bersalah dan meminta maaf. Mendengar hal ini, seruang sidang langsung ribut. Dan si kepala sipir berteriak marah kepada Yonggu karena dia mengaku salah. Namun Yonggu tidak menginginkan anaknya mengalami kejadian yang mengerikan. Untuk itulah dia bersedia untuk dihukum mati. Waktu pun berjalan, Yonggu pun menikmati sisa hidupnya di penjara dan sesekali dijenguk oleh Yesung.
Yesung juga terlihat sangat bahagia tinggal dengan sang kepala sipir dan istrinya. Hingga suatu hari, sang kepala sipir mendapatkan kabar dari atasannya tanggal eksekusi Yonggu sudah ditetapkan, yakni pada tanggal 23 Desember, persis pada hari ulang tahun Yesus. Sang kepala sipir akhirnya memohon kepada gurunya Yesus untuk melakukan sesuatu sebelum tanggal 23 Desember. Si kepala sipir bilang bahwa kali ini bisa terakhir kalinya Yesung bertemu dengan ayahnya. Karena tidak terima Yonggu mendapatkan hukuman yang tidak semestinya dia dapatkan, teman-teman Yonggu berusaha untuk mengeluarkan Yonggu dari penjara tersebut. Hingga akhirnya hari pelaksanaan rencana mereka pun tiba. Hari itu di penjara diadakan sajian pentas seni dari sekolah Yesung. Di ujung pementasan, para anak-anak turun ke penonton dan mengajak penonton untuk bernyanyi bersama. Di saat itu, Yesung dan Yonggu pun berjalan keluar diikuti oleh penonton yang lainnya. Dan ternyata di luar penjara sudah ada balon udara yang dibangun oleh teman-teman satu selnya Yonggu. Mereka pun langsung mengangkat Yonggu dan Yesung ke atas balon udara tersebut, lalu memutus talinya dan membiarkan mereka terbang. Para petugas penjara mencoba untuk mengejar balon udaranya, tapi dihalau oleh para napi. Balon udara itu terus membumbung tinggi ke udara, tapi sialnya talinya nyangkut di kawat pagar penjara tersebut. Kendati demikian, Yesung dan Yonggu yang lugu tetap menikmati matahari terbenam dari spot yang spesial. Sementara para napi hanya bisa terdiam karena rencana mereka gagal. Beberapa hari berlalu dan akhirnya tiba pada tanggal 23 Desember. Para napi di sel nomor 7 merayakan ulang tahun Yesung dengan kue dan banyak hadiah. Bos napi bahkan berhasil mendapatkan tas Sailor Moon yang dari dulu diinginkan oleh Yesung. Di situ tiba-tiba Yesung bersimpuh dan berterima kasih kepada Yonggu karena sudah menjadi ayah yang baik untuknya. Sang ayah pun melakukan hal yang sama dan mereka pun berpelukan tanpa tahu bahwa itu bisa merupakan pelukan yang terakhir untuk mereka. Kemudian bos napi menuliskan sesuatu di punggung Yonggu, diikuti dengan napi yang lainnya. Yesung dan Yonggu pun akhirnya keluar dari sel tahanan tersebut. Di punggung Yonggu tertulis pesan dari teman-temannya yang bertuliskan "We love you". Ditemani para petugas penjara dan kepala sipir, Yonggu dan Yesung pun berjalan menuju ke arah pintu penjara. Di situ wajah Yonggu tampak gelisah karena mau berpisah dengan putrinya. Yonggu pun dibawa pergi sembari masih melakukan kebiasaan perpisahan dengan sang putri. Hingga akhirnya Yonggu menghilang di balik dinding. Kala terlepas dari penglihatan putrinya, Yonggu pun kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Sementara Yesung menghitung 1-3, namun ayahnya tak kunjung muncul kembali sehingga Yesung menangis. Mendengar tangisan putrinya, Yonggu pun berlari ke pintu penjara dan memeluk putrinya. Yonggu berteriak minta tolong dan minta maaf kepada seluruh penghuni penjara, berharap tidak dipisahkan dengan putrinya. Seiring Yesung kecil menangis, kita dibawa ke momen persidangan saat Yesung dewasa. Di situ Yesung menutup ceritanya dengan mengatakan bahwa dia ada di situ dalam rangka
mengembalikan nama baik almarhum sang ayah karena sudah difitnah dan diperalat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan tangisannya, Yesung memohon kepada orang-orang yang ada di sana untuk memaafkan ayahnya. Hingga akhirnya hakim mengetuk palu dan menyatakan bahwa almarhum Hyonggu dilepaskan dari segala tuduhannya dan dinyatakan tidak bersalah. Seisi ruang sidang langsung bersorak kegirangan. Sementara Yesung dalam diam berlinang air mata memandangi foto mendiang sang ayah. Kita kembali ke awal film. Usai memenangkan persidangan, Yesung keluar dan melihat balon udara yang berwarna kuning yang lagi menyangkut di kawat pagar penjara. Dan seketika Yesung melihat ayahnya dan Yesung kecil yang menyapa dengan kata-kata cinta di atas balon udara. Seiring mengucapkan kata perpisahan dan seiring hilangnya fitnah terhadap Hyonggu, balon udara tersebut mulai terbang menjauh. Namun gaungan teriakan kata cinta dari sang ayah tetap terdengar. Yesung dewasa dengan senyum lega dan tangis haru mengucapkan kata sayang kepada ayah seakan melepas kepergiannya. Aku sayang kamu ayah. Selamat tinggal. Dan film pun tamat.